Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Eka Saniati Channel. Channel yang menceritakan cerita-cerita populer, horor dan urban legend dalam bentuk animasi atau cerita bergambar. Belakangan Indonesia dihebohkan dengan munculnya seorang hacker bernama Bjorka. Hacker ini berhasil membobol dan menyebarkan data pribadi negara, bahkan data pribadi Presiden Indonesia. Nah, di video kali ini, admin akan merangkum fakta dan berita-berita tentang Bjorka yang berhasil admin kumpulkan. Sebelum kita simak videonya, seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Berawal dari hebohnya kebocoran data dari registrasi kartu SIM Telpon Indonesia, data ini tersebar luas di media sosial pada Rabu 31 Agustus 2022. Sebanyak 1,3 miliar data pribadi penduduk Indonesia dijual di situs Bridge Forum seharga $50.000 Amerika Serikat oleh pengguna bernama Bjorka. Tim Cybercrime Polri pun langsung bergerak cepat untuk mencari dan menangkap Bjorka tersebut. Di tengah-tengah kehebohan publik, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yaitu Samuel Abrijani Pangarepan meminta Bjorka untuk berhenti menyerang dan menghack data pribadi penduduk Indonesia. Hal ini tidak membuat Bjorka berhenti. Dia malah dengan berani menulis sebuah unggahan bertuliskan "Stop being an idiot" yang ditujukan langsung pada pemerintah Indonesia. Tak lama kemudian Bjorka kembali membocorkan data penduduk Indonesia yang berasal dari database KPU. 150 juta data pribadi penduduk dijual di situs gelap dengan harga $5.000 Amerika Serikat. Bjorka bahkan membagikan 2 juta data pribadi penduduk Indonesia secara gratis sebagai sampel di situs tersebut. Jumat 9 September 2022, Bjorka mengklaim telah membocorkan dokumen kepresidenan termasuk surat-surat rahasia milik BIN. Dia dengan belak-belakan mengatakan akan meretas data pribadi Presiden Indonesia dengan menulis kalimat "The next will come from the President of Indonesia" di kanal Telegram Bjorkanism. Hal ini justru mendapat banyak dukungan dari masyarakat. Dan ancaman ini pun benar-benar terjadi. Pada 10 September 2022, Bjorka membobol dokumen kepresidenan yang bersifat sangat rahasia. Namun pemerintah menyangkal hal tersebut dan mengatakan bahwa data yang disebar Bjorka adalah palsu. Semakin menjadi, Bjorka juga mulai menyebar data pribadi anggota pemerintah. Di antaranya ada Menteri Komunikasi dan Informatika yaitu Johnny G. Plate, Kepala DPR Puan Maharani, dan masih banyak anggota lain yang jadi korban. Pemerintah pun akhirnya mengambil langkah tegas dengan mematikan akun Twitter dan Telegram milik Bjorka. Namun 12 September 2022, akun Twitter Bjorka kembali muncul dan menulis sebuah pesan berbunyi, "Iya, pemerintah Indonesia baru saja mematikan akun Twitter dan kanal Telegramku, tapi aku tidak akan berhenti." Bjorka juga mulai sedikit membuka identitasnya. Dia tercatat bergabung dalam akun Twitter tahun 2022 dengan lokasi Warsaw, Polandia. Dia juga mengungkap perbuatannya adalah aksi protes pada pemerintah Indonesia dan pembelaan untuk seorang teman yang menjadi korban kebijakan Republik Indonesia pada tahun 1965. Dan dia tidak akan berhenti sampai pemerintah Indonesia menjadi lebih baik. Geram dengan ulah Bjorka, Presiden Republik Indonesia bahkan membentuk tim khusus yang terdiri dari gabungan Badan Cyber dan Sandi Negara, Kominfo, Polri, dan BIN. Lucunya, Bjorka bukannya malah takut, justru berbalik menawarkan bantuan lewat akun Twitternya dan menulis, "Anda butuh bantuan untuk menyelesaikan masalah ini, Pak?" Rabu 14 September 2022, pemerintah menyatakan sudah memegang identitas Bjorka. Tak lama kemudian, seorang pemuda bernama Muhammad Saidi Fikriansyah disebut-sebut sebagai identitas asli dari Bjorka. Namun Saidi dengan tegas menolak tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa dia hanya seorang video editor biasa dan bukan hacker. Tuduhan kemudian beralih ke Muhammad Agung Hidayatullah.
yang langsung diamankan polisi pada hari Rabu 14 September 2022. Namun faktanya ternyata Agung hanyalah seorang pemuda yang berprofesi sebagai penjual es. Jurka yang mengetahui berita ini mengecam penangkapan Agung dan mengatakan polisi salah menangkap orang. Dia juga mengecam warganet yang menjadi sumber pertama tuduhan Agung dengan menulis untuk Dark Tracer. Ini adalah dosamu menyediakan pelayanan palsu kepada pemerintah Indonesia dan memberikan informasi salah kepada sekelompok idiot. Beberapa saat setelah dibebaskan, Agung terbukti sebagai kaki tangan Djorka. Dialah yang mengunggah konten Djorka di kanal Telegram Djorkanism. Agung mengakui bahwa benar dia mengunggah konten Djorka dan menjual akun Telegram ke Djorka seharga $100 Amerika Serikat. Namun menolak tegas tuduhan sebelumnya bahwa dia adalah Djorka. Nah, itulah beberapa berita yang berhasil admin rangkum tentang hacker Djorka yang sedang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Jadi, kalian termasuk kubu yang mana? Mendukung Djorka atau malah sebaliknya? Jangan lupa komen di bawah ya. Assalamualaikum semuanya.